Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari algoritma machine learning, yaitu convolutional neural network. Dalam hal ini kita bahas adalah studi kasusnya adalah COVID-19. Nah, dataset yang saya gunakan adalah datasetnya sifatnya public, jadi teman-teman bisa download sendiri pada link deskripsi yang sudah saya terterakan nanti di bawah beserta codingannya juga. Nah, saya gunakan bahasa pemrograman Python di sini, yang mana saya tidak eh, membuat mengcompile-nya dalam laptop saya, tapi saya menggunakan codingannya secara online. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan juga fasilitas dari collab.reset.google.com. Nah, eh, untuk datasetnya tadi bisa di eh, teman-teman simpan di drive di Google Drive seperti ini. Jadi saya membuat dua seperti ini di my drive dataset COVID-19 COVID-19 X-ray. Ya, jadi data yang kita gunakan adalah gambar picture yang mana hasil dari X-ray. Jadi jumlahnya ada 50 data untuk yang COVID, ya gambarnya ada 50 dan yang normal 50. Jadi seperti ini kita bisa lihat gambarnya itu gambar hasil X-ray. Jadi sama gambarnya seperti ini semua. Yang untuk yang normal gitu juga, ya yang normal sama gitu juga, ya jadi semua gambarnya jumlahnya ada 100. Baik, kita akan lanjutkan untuk codingannya. Ya, codingannya sudah tertera, jadi teman-teman bisa silakan menjalankan saja nantinya. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini ada beberapa langkah demi langkahnya. Yang pertama, langkahnya adalah kita mengatur koneksi ke Google Drive-nya dulu. Yang mana koneksi ini uh, untuk menghubungkan antara Google Colab dan Google Drive. Ya, jadi teman-teman bisa langsung jalankan codingan saja. Ini kebetulan saya sudah mengotorisasinya. Nanti kalau misalnya baru pertama kali, itu akan muncul otorisasinya. Teman-teman bisa langsung ikutin saja dengan mengklikkan Google Account-nya. Nah, berikutnya yang kedua adalah membaca file dari Google Drive tersebut. Eh, saya mengimport beberapa library di sini, ada OS, ada RI, ada Glob, ada OpenCV, NumPy, dan Matplotlib untuk pembacaan datanya. Eh, teman-teman bisa ikutin saja. Ini untuk patch-nya dalam variabel patch yang saya terterakan untuk membaca eh, datanya. Nah, kemudian saya melakukan perulangan for, ya, untuk menghitung jumlah datanya nantinya. Ini coba saya jalankan dulu, ya. Ketika kita jalankan, eh, nah variabel ini, ya, untuk perulangan for ini akan ditampilkan dalam variabel x dan y, x besar dan y kecil dalam bentuk numpy-nya. Nah, ini adalah jumlahnya, jumlah COVID-nya ada 50, jumlah normalnya juga ada 50. Nah, kalau saya mau menampilkannya, saya cukup mengklikkan dengan PLT I'm show, ini data yang ke nol. Jadi ini datanya atau gambarnya. Ini agak sedikit apa ya? Tadi karena kita resize jadi dia gambarnya menyesuaikan. Jadi ini kita jalankan hasilnya seperti itu tadi. Atau misalnya kita mau menampilkan kita mau melihat array X-nya. Array X-nya misalnya yang pertama misalnya seperti itu. Ya. Ini dalam bentuk array-nya seperti ini. Jadi bilangan antara 0 sampai 255, ya, sama semua seperti ini, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, langkah ketiga adalah kita menampilkan visualisasi dari data tersebut. Ini coba saya jalankan dulu. Nah, hasil dari visualisasi data tersebut kita akan melihat dari karena di sini ada PLT show, jadi kita akan lihat jadi mana yang COVID dan yang normal. Ini ditampilkan dalam 3 baris 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena bisa di sini 3, 7, ya. Oke, COVID normal normal, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat adalah memisahkan data training dan data testingnya, ya. Untuk data testing, oke, seperti ini, ya. Saya jalankan dulu biar dia lebih gampang, ya. Saya menggunakan dari library, ada library-nya namanya trend test split. Saya import dari scikit-learn, ya. Jadi dengan library ini
nanti kita akan membuat beberapa 4 variabel baru, yaitu xtrain, xtest, kemudian ada ini ya, xtest, xtest, kemudian ada ytrain dan ytest. Jadi ada 4 variabel tersebut karena kita membutuhkan data training dan data testingnya dalam bentuk array-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau melihat hasil dari variabel-variabel ini, seperti yang saya contohkan, misalnya seperti ini. Saya ulang lagi, ketika kita menampilkan data array yang ke gambar yang pertama atau gambar yang ke-0, ini kan posisinya seperti ini, bilangan antara 0 sampai 255. Tapi ketika variabelnya, ini kan saya bagi dengan 255. Kenapa saya bagi? Karena saya membutuhkan nilai dari 0 sampai 1. Jadi, kalau saya lihat hasilnya di sini, kita coba lihat hasilnya, xtrain-nya itu jadi seperti ini, ya. Jadi bilangan antara 0 sampai dengan 1. Jadi dibagi dengan 255. Begitu juga dengan xtest-nya, ya. Kalau saya jalankan, misalnya xtest-nya kayaknya sama, ya. Itu juga, ya. Untuk yang y-test-nya atau y-train-nya dulu ya. Y-train itu seperti ini. Jadi 0 dan 1, ya, nilainya 0 dan 1. Kemudian untuk y-test-nya juga 0 dan 1. Nah, saya akan coba menghitung berapa jumlah total datanya, ya. Coba kita dengan fungsi len, ya, len panjang. Kemudian xtrain, kayaknya kecil ya, variabelnya kecil. Oke, sensor. Oke, kita akan coba lihat. Nah, data xtrain-nya jumlahnya ada 67. Kenapa 67? Karena di sini saya sudah membagi text size-nya 0,33, maksudnya 33% untuk test size-nya, sedangkan yang ini train-nya. Jadi sisa dari 0,33 itu adalah sebanyak 67. Artinya ini kan 33%. Jadi karena data kita ada 100, saya buat gampangnya seperti itu. 67% dari 100 kan ada yang 67, ya. Nah, kalau kita lihat xtest-nya, coba sama-sama kita lihat, xtest-nya 33. Kenapa 33? Karena di sini text size-nya 33. Jadi dibagi dua seperti itu. Jadi data testingnya 33%, data train-nya itu sebanyak 67. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah modelnya, ya. Saya jalankan dulu. Modelnya saya import library-nya dari keras di sini dengan mengimport sequential. Jadi saya membuat sebuah modelnya. Kemudian model ini saya gunakan, model yang saya gunakan adalah terdiri dari beberapa layer. Layer yang pertama adalah code 2D. Saya juga menggunakan mesh polling 2D, kemudian dropout, pattern, dan dance. Ini untuk materi ini teman-teman bisa kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, karena ini cukup mendetail. Saya cuma mengambil sedikit-sedikit saja di sini posisinya. Oke. Saya next saja dulu untuk pembahasan ini. Teman-teman casting sendiri di dictionary-nya nanti, ya, untuk Python, untuk pembahasan lebih rinci untuk model-model ini. Selanjutnya kita akan mengcompile dari model tersebut, ya. Model ini kita compile dulu, ya, sebelum kita training, ya. Jadi prosesnya seperti ini. Ini hasil dari compile beberapa layar-layar tadi, ya. Ada ini yang akan kita gunakan, ya. Nah, lanjut kita masuk ke fase trainingnya. Nah, data trainingnya sebanyak yang kita inputkan tadi, ya. Ini jalan terus nih. Ini harusnya nggak lama karena data yang saya gunakan kan ada 100, tidak terlalu banyak, ya. Nah, sudah kita temukan, jadi kita juga bisa menghitung akurasinya 93,94% karena saya memasukkan print akurasinya di sini untuk skornya, ya. Oke, lanjut. Setelah data kita lakukan training data, jadi sudah kita latih dari data tersebut, ya, akurasinya sebesar 93%. Ini bagus atau enggak? Ini sebenarnya relatif, ya, karena intinya semakin banyak data yang kita training itu semakin bagus sebenarnya, ya. Jadi silakan teman-teman nanti ketika mau menjalankan ditambahkan saja datanya sebanyak mungkin,
ya, itu akan lebih bagus hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan prediksi, ya. Prediksinya eh, prediksi kelasnya, ya. Ini algoritmanya, ya. Kita lakukan pengulangan juga untuk range-nya, untuk prediksinya dalam variabel ypredict dan ytest-nya. Selanjutnya untuk yang ke-9 kita lakukan uji reportnya. Seperti biasa, uji reportnya kita lakukan precision recall-nya dan untuk karena ini untuk klasifikasi ya, ya. Kita juga bisa melihat nanti hasil array-nya, nah misalnya seperti ini. Nah, hasil array-nya menyatakan 17 kemudian barisnya ini baris yang pertama 17 2. Maksudnya kita training ada 19 data, ya, 19 data. Ternyata 17 itu dinyatakan COVID. Kemudian 2 data itu dinyatakan normal, ya, dari data COVID itu maksudnya, ya. Jadi ini ada data COVID-19, komputer setelah di training tadi dia bisa menghasilkan 17 yang bernilai COVID, ya, 2 yang terdeteksi normal. Nah, sebaliknya ketika ada data normal kita inputkan hasil training tadi sebanyak 14 data, 0 yang hasilnya COVID, ya, 0 hasilnya COVID, yang ini ya, 0 hasilnya COVID, kemudian 14 itu hasilnya normal. Jadi jawaban dari komputer yang berdasarkan data tadi adalah benar semua. Untuk lebih jelasnya sebenarnya kita bisa melihat heat map-nya dengan library matplotlib seperti di bawah ini. Oke. Ini adalah sebenarnya riset dasar ya, karena data yang kita gunakan baru sedikit, ini belum sepenuhnya kompleks, jadi sebenarnya teman-teman bisa menambahkan datanya sebanyak mungkin, kemudian baru kita lakukan pengujian-pengujian yang lainnya. Oke, untuk tutorial sederhana yang singkat ini mungkin saya cukupkan sampai sekian dulu. Insya Allah berguna bagi teman-teman dan juga khususnya bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.